Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah sebelumnya, yang mana beliau diutus bukan hanya kepada satu kaum tetapi kepada seluruh alam. Diutus bukan sebagai penghukum tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah akhlaknya juga sangat mulia, yang Allah memujinya wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan engkau Muhammad sungguh berakhlak berbudi pekerti yang sangat agung. Kasih sayang Rasulullah kepada umatnya amat sangat besar. Beliau tidak rela, tidak tega kalau umatnya akan masuk neraka. Digambarkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul utusan Allah dari kaum kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh amat sangat berat baginya penderitaan yang telah kau rasakan karena kelakuan orang-orang kafir Quraisy. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang beliau Muhammad sangat mengharap agar kalian semua beriman karena amat penyantun dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, karena beliau tidak tega kalau umatnya akan mendapatkan azab di hari kiamat nanti. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah.
dan beliau adalah satu-satunya nabi yang tidak mempergunakan satu doa yang mustajab untuk digunakan di dunia. Beliau rela menyimpan doanya yang paling mustajab tidak digunakan di dunia, tapi akan beliau gunakan sebagai pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu nabiyyin da'watun mustajabatun." Setiap nabi diberi satu doa yang mustajab. Kalau doa itu dipanjatkan maka akan segera dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan setiap nabi telah menggunakan satu doa yang mustajab tadi. Satu doa yang mustajab tadi telah dipanjatkan ketika di dunia. Doa yang paling terkenal adalah doanya Nabi Nuh. 4 ayat terakhir di dalam surat Nuh. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Maka ketika Nabi Nuh sudah merasa putus asa untuk berdakwah kepada kaumnya yang kaumnya setiap hari mencaci maki bahkan mengancam membunuh, maka akhirnya doa Nabi Nuh pun dipanjatkan. Rabbi la tadhar 'alal ardi, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan di bumi ini minal kafirina tayyara, satupun orang-orang kafir berserta rumahnya. Doa Nabi Nuh. Maka kita tahu banjir yang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi adalah banjir di masa Nabi Nuh. Maka setelah itu tidak ada seorang pun kafir yang ada di muka bumi. Tetapi ketika umat Nabi Nuh diselamatkan, di antara anak keturunannya juga akhirnya ada yang kembali kubur. Doa Nabi Nuh yang dipanjatkan, dan karena itu memang doa yang mustajab tadi, maka oleh Allah dikabulkan. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Nabi Ibrahim ketika sudah tidak mungkin menghadapi Namrud karena dia memang seorang manusia biasa, dia diikat oleh tentara-tentara Namrud, dilemparkan ke api neraka, maka tidak ada pilihan lain kecuali berdoa kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim pun diselamatkan. Demikian Nabi Musa, Nabi Daud, dan seluruh nabi yang lain. Maka doa mustajab tadi telah dimanfaatkan di dunia. Wa ini, tetapi aku intabatu tawati, aku menunda satu doaku yang mustajab tadi, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku menunda doaku yang mustajab tadi, aku menggunakan nanti untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Luar biasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Beliau rela berjuang sampai berdarah-darah, tidak menggunakan satu doanya yang mustajab. Andaikan Rasulullah mau, amat sangat mudah orang kafir itu dibinasakan. Ada satu riwayat dari Ibnu Majah nomor hadis 1000 sekian. Ketika Rasulullah duduk-duduk termenung sedih karena barusan disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, ada darahnya yang mengucur dari sebagian tubuhnya. Maka datanglah malaikat Jibril, wahai Muhammad, kenapa engkau bersedih? Kamu telah memperlakukan aku demikian. Maka malaikat Jibril menawari, maukah engkau aku tunjukkan kekuasaan Allah padamu? Tunjukkanlah. Maka malaikat Jibril menyuruh, panggillah pohon kurma itu untuk datang kepadamu. Maka Rasulullah memanggil pohon kurma itu, dan pohon kurma itu datang. Nah, itulah salah satu
di antara kekuasaan Allah yang hanya sekian. Maka begitu melihat itu, Rasulullah berkata kepada Jibril, kembalikanlah pohon kurma ke tempatnya. Aku memahami apa maksudnya. Andaikan Rasulullah mau, maka akan sangat mudah untuk membinasakan kaum Quraisy dengan satu doa. Tetapi Rasulullah tidak mau. Karena apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberi syafaat umatku pada hari kiamat nanti. Tidak mau. Maka karena kalau doa itu dipanjatkan, karena yang jadi korban bukan hanya orang-orang kafir yang mengungsi saja, seluruh orang kafir akan kena, yang kecil, dewasa, perempuan, tua, semuanya kena. Tetapi Rasulullah berperang, karena ketika berperang yang dibunuh hanyalah orang-orang kafir yang memusuhi. Orang-orang kafir yang tidak memusuhi Rasulullah dilarang diperang. Nah, itulah kasih sayangnya Rasulullah kepada umat, karena masih berharap agar kaumnya yang kafir tadi mau beriman. Juga dalam peristiwa hijrah Rasulullah ke Taif, ketika Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif, bahkan Rasulullah dilempari batu, maka datang juga malaikat Jibril bersama dua malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku membawa dua malaikat penjaga gunung. Kalau ia mau, dia akan melemparkan gunung Uhud ini kepada penduduk Taif yang telah menyakiti nabinya. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Jangan Jibril, mereka memang kufur. Siapa tahu nanti anak cucunya akan beriman. Visioner Rasulullah. Siapa tahu anak cucunya akan beriman. Bahkan penduduk Taif didoakan oleh Rasulullah, Allahumma ighfir lahum innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah penduduk Taif itu, karena ia kaum yang belum tahu kalau aku ini adalah betul-betul seorang masyarakat muslimin jamaah rahimahullah. Begitulah kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Lalu siapa yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Maka di akhir hadis dilanjutkan, fa'iyana ilatun insya'allah man mata min ummati lam yusrik billahi syai'a. Insyaallah akan mendapatkan syafaatku siapa saja dari umatku ketika mati ia tidak pernah berbuat syirik sedikitpun. Maka masyarakat muslimin jamaah rahimahullah, syarat utama untuk mendapatkan syafaat, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Karena kalau kita sudah menyekutukan Allah, seluruh amal yang telah kita kerjakan akan sia-sia. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, la batalna amaluka, sungguh-sungguh akan sia-sia amalanmu, dan sungguh-sungguh kamu menjadi orang-orang yang rugi. Amal kebaikan sebanyak apapun, ketika kamu berbuat syirik maka akan menjadi sia-sia. Maka kita jaga tauhid kita, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Masyarakat muslimin jamaah rahimahullah, terakhir sekarang kita sudah berada tanggal 18 Dzulqa'dah. 2 minggu lagi insyaallah kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha. Maka bagi yang mempunyai kelebihan harta, kita sisihkan betul harta yang berlebih dari kecukupan kita untuk berkorban. Karena peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu dhu sa'atin, barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, falam yudhafi, tetapi dia tidak mau berkorban, walayak robbanna musallana,
maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, tidak perlu ikut sholat bersama kami. Peringatan Rasulullah yang sangat keras. Maka bagi yang mempunyai kelebihan harta, marilah kita sisihkan sebagian harta kita untuk menunaikan ibadah korban. Masyarakat muslimin rahmatullah. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, usbini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الناس اعلموا أن الله صلى على النبي تكريما وبدأ بنفسه تكريما فقال Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa tahriril yahudi al-jahil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa tahriril yahudi al-jahil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa tahriril yahudi al-jahil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Allah
واستقيموا تراسوا واعتدلوا حالوا بين المناكب والأقدام شدوا الخلل أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من